Gimana suasana di negara Uruguay? Aku bakal ajak kalian di video ini untuk melihat suasana kota Montevideo, ibu kota negara Uruguay. Kota yang terkenal karena sepak bolanya dan kota yang mirip banget kayak di Eropa. Inilah suasananya, let's go ikut aku keliling dunia. Halo guys, kembali lagi di channel YouTubeku. Masih dalam episode Uruguay dan ini merupakan episode terakhir aku traveling di Uruguay, tepatnya di Montevideo. Dan di video kali ini aku mau ajak kalian buat nyantai karena aku bakal enjoy sunset dan aku mau jalan-jalan di pinggir pantai buat hari terakhir ini. So, ini sekarang jam 4 kurang lebih, sunsetnya masih 2,5 jam lagi. Sebelum ke pantai aku mau ajak kalian buat jalan ke satu tempat buat lihat-lihat sekitaran sini. Dan hari ini juga cuacanya tuh cerah ya, jadi kemungkinan nanti kita bisa lihat lembayung atau siluet matahari yang keren. Nah, di deretan sana tuh sudah pantai semua, tapi ada satu tempat yang agak ujung dikit. Ada benteng, ada tempat yang ramah pejalan kaki, tapi masih agak jauh banget. Kalau jalan kaki sekitar 1 jam, tapi nanti aku bakal considering lagi apakah bisa naik bus ke sana. Sekarang aku sampai di tempat plaza yang berbeda. Di sini tuh kayak pusat kota juga, tapi lumayan jauh dari tempat aku stay. Jadi di sana kayak ada fountain. Fountain itu kayak air terjun. Kok air terjun? Air mancur. Jadi air mancur ini tuh ya memang air mancur doang, tapi sebenarnya cuma pas by aja, cuman lewat doang, kayak gitu doang sih. Katanya satu tempat wisata di sini, cuman ya apa ya, air mancur doang. Nah, next ada lagi satu fountain, terus ada satu tempat wisata gratis, kayak kita bisa naik ke atas gitu buat lihat viewpoint. Jadi makanya jalan sambil lihat ada apa aja tempat yang bisa dikunjungi sambil jalan di sini. Nah, di sini ada fountain lagi. Jadi ada 2 fountain di dekat area ini. Ini namanya fountain padlock. Seperti yang kalian lihat, ya orang menuliskan nama dengan nama pasangannya dan mereka kaitkan di sini. Lihat, ini udah lama banget karena udah sampai berkarat begini. Ini persis di tengah kota. Ya, kalau kalian kesini bawa gembok ya, gembok. Ini bahkan ada yang bawa gembok koper warna pink, lucu banget. BTW aku barusan beli minum di minimarket. Harga segini tuh 64, sekitar 25.000. Lumayan mahal ya, kayak hitungannya $2 hampir. Tapi nggak apa-apa, haus banget. Ya, di sini mahal-mahal buat minum makanan. Kemarin di Paraguay lebih murah. Buenos Aires yang mirip-mirip juga. Ini untuk perbandingan kisaran harga aja supaya kalian tahu kayak ternyata negara kayak gini tuh mahal ternyata. Mostly di Amerika Selatan tuh mahal-mahal guys. Mungkin di yang Peru, Kolombia itu baru murah. Jadi di sini tuh ganja legal. Jadi aku udah jalan lumayan sering dan aku nyium bau ganja agak mengganggu aja di jalanan. Terus aku tadi ini guys, kayak Salfok ada satu Islamic Center Uruguay di sebelah kanan. Mungkin ini yang kalau misalnya ada komunitas muslim tuh kayak makanan-makanan halal mungkin, atau ada hari-hari besar agama Islam, mungkin di sini pusatnya ya. Dan sekarang let's go, aku mau ajak kalian buat lihat kayaknya gedung ini, buat lihat panoramic view. Di sini tulisannya ini. Tuh. Ya. Padahal aku jalan kaki jauh-jauh cuma untuk ini, Mirador Cerrado. Mirador itu viewpoint, bahasa Spanyolnya, Cerrado itu tutup. Ya nggak bisa dong. Ya udah nggak apa-apa. Langsung aja kalau gitu kita ke pantai. Karena ya aku nungguin ini sebenarnya. Nah, jadi aku cek rute tercepat buat ke pantai itu adalah dengan naik bus. Naik bus itu cuma 30 menit. Kalau aku jalan kaki itu bisa sejam. Kita hemat waktu.
naik bus ya. Harusnya sih tepat waktu ya. Bus-bus di sini tuh banyak banget. Memang dia nggak punya metro, tapi armada busnya tuh kayak sering banget kelihatan di jalan. Nah, jadi cara naik bus di sini, cari haltenya. Dan kalian siapin uang 64 Uruguay peso. Nanti bayarnya langsung ke sopirnya. Dia tuh nggak bisa pakai kartu contactless card gitu. Busku nomor 582 ada Punta Carretas. Let's go, kita tunggu di sini. Nah, aku udah siapin 64 dan ini busnya. Let's go. Gracias. Dapat ini tiketnya. Oke, jadi kita udah diturunin, naik busnya udah setengah jam. Kita udah sampai guys di pantai. Nih, tinggal jalan sekitar 5 menitan sampai di depan. Bah, udah kelihatan nih pantainya, cakep banget. Kayaknya bakalan rame deh, karena Uruguay ini terkenal sama coastal side-nya yang kelihatan pantai. Tuh di sana udah ada yacht, kapal-kapal kecil. Tuh udah banyak yang piknik di sana. Sunsetnya bakalan di sebelah sana. Di sebelah sana tuh ada pantai sama Mercusuar. Mercusuar kayak menara di pinggir pantai gitu. Tapi aku bakal ke sana nanti. Aku mau ajak kalian ke satu museum dulu. Dan aku cek di sini tuh mostly tempat-tempat wisata dalam kotanya itu free guys. Jadi kayak museum-museum yang di video sebelumnya aku udah visit. Terus kayak tadi Mirador yang harusnya buka lihat view atas. Itu kalau mungkin di Asia udah bayar, tapi kalau di sini dia kasih gratis gitu. Memang nggak banyak tempat-tempatnya, cuman kayak keren aja dia kasih free admission. Nah ini dia Museum Zoria. Jadi Juan Zoria itu salah satu penulis puisi yang terkenal banget di Uruguay. Dan ini rumahnya didedikasikan buat museum untuk orang-orang yang pengen lihat gitu. Kayak Maroko gitu ya. Ada ubin-ubin keramik birunya. Aku kayaknya dari depan aja. Ya. Kita dari depan aja. Soalnya pengen ke pantai ya. Kayaknya nggak ada orang nih. Pokoknya bagus aja halamannya gitu. Oke guys, welcome. Ini di Punta Carretas. Bisa jalan di rumputnya. Asli cakep banget. Ada yang bawa motor lagi. Pengen banget naik motor, udah lama banget. Cakep pantainya. Ini banyak, semua orang pacaran sih.
Ini masih kawasan di pantainya. Sebenarnya yang paling rame tuh deket Mercusuar sana. Asli asik banget piknik di sini. Adem banget di sini. Di situ ada satu pohon gede, ada yang tinggal di sana guys, di bawah pohonnya. Kayak ada baju-bajunya juga di sana. Akhirnya ke pantai sendiri. Dan ini tuh hari terakhir aku di Uruguay, dan besok aku bakal lanjut terbang ke destinasi selanjutnya. Jadi Uruguay ini negara ke-133 yang aku kunjungi. Senang banget rasanya perjalanan sudah sejauh ini. Sambil menikmati view pantai, aku mau makan dan cerita. Jadi aku masih ingat aku pertama kali keluar negeri yang nonstop ini tuh di tanggal 9 Februari. Sekarang udah 1 April. Udah hampir 2 bulan ya. Ya hampir 2 bulan jauh dari rumah. Dan ini hari terakhir unlock. Enggak sih, masih ada 3 lagi. Besok aku bakal ke Kolombia, Bogota buat nanti mau prepare balik dulu karena ada kerjaan di Jakarta seminggu, baru nanti aku lanjut lagi perjalanannya. Jadi so far seneng sih. Kayak waktu itu unlock negara berapa ya? 115. Udah hampir 18 negara di 2 bulan ini. Banyak banget sih. Dulu aku mikir kayak apa ya, sebelum dikasih kerjaan kayak gini pengen banget kerjaan kayak gini. Cuman kalau dijalanin rasanya kok pengen di rumah gitu. Kayak manusia tuh nggak pernah puas emang. Jadi kita harus syukuri apa yang ada sekarang gitu. Kadang kita tuh menginginkan apa yang kita nggak punya. Terus aku tuh jarang sharing di sosial media, tapi ada satu hal yang buat aku berubah dari traveling itu adalah dari mindset sih. Kayak dulu aku pikir kayak, oh keren punya jam mahal, punya tas mahal. Tapi kayak semenjak sering traveling, kayak semuanya udah kayak gak berarti gitu loh. Kayak lebih baik aku spend di pengalaman atau mungkin sharing ke orang lain gitu. BTW aku baru kelar syuting. Tadi syuting HP endorse. Jadi kalau kalian ya nggak tahu, aku bawa HP 3 ya. Kemarin tuh ada endorsean. Jadi kalau misalnya kalian nanya kerjaannya gimana,
aku sambil traveling tuh sambil kerja begini. Dan aku tuh biasanya nggak bakal aku spill ini di sosial media IG atau TikTok. Mungkin kalau kalian nonton di pertengahan video ini mungkin kalian tahu. Ya begitulah kerjaannya. Jadi kadang-kadang aku bisa enjoy, kadang-kadang sambil kerja sebentar. Barusan tadi take footage video lari-larian di sini. Ya sekitar 30 menit 40 menitan. Dan sekarang udah enjoyable banget cuacanya. Aku mau jalan-jalan di area sana sambil nonton sunset. Nanti kalau udah balik lagi ke kota. Let's go guys, jalan-jalan. Aku baru sadar satu hal. Jadi tempat aku nginep di Old Town itu, di hostel, itu kayak tempat distrik kerja lah. Kalau di sini ini tuh distrik orang-orang kayak yang berduit deh. Jadi orang-orang banyak yang punya rumah-rumah mewah di sini. Jadi sore-sore mereka lebih enjoy kawasan di sini. Mobilnya tadi lihat juga oke. Kawasan apartemen langsung ngadep ke laut gitu. Nah, kawasan di belakang itu yang dekat Mercusuar, tapi kayaknya aku bakal pergi ke sebelah kiri karena di sana bisa langsung ngeliat sunsetnya. Bakal belok ke sana. Ini sayang banget nih, kayak banyak sampah-sampah, orang habis piknik nggak dibuang lagi. Ya, harus dipegang ya. Kalau kalian traveling dimanapun kalian berada, sampahnya harus kalian bawa sampai ketemu kotak sampah. Kita harus menjaga bumi kita tetap cakep gitu. Ini sih bakalan cakep banget sih sunsetnya. Aku bakal nunggu karena ini ada station busnya buat nanti balik ke kota. Soalnya dari sini tuh 40 menitan dari stasiun ini buat ke kota Montevideo. Gimana guys? Kalian mau pindah nggak nih ke sini? Kayaknya untuk hidup di sini tuh enak juga ya. Jadi sekarang udah jam 6.20. Udah mataharinya bentar lagi, sekitar mungkin 15 menit lagi bakal turun. Dan ini cantik banget view-nya. Di sana tuh ada orang yang main padel, bukan padel yang smash gitu ya, maksudnya paddle gitu, yang kayak papan. Terus ada yang naik perahu di sana. Aku pindah ke area sini, area batu. Sebenarnya pantainya ini cakep ya, cuman dia nggak ada pasir gitu. Jadi kayak pantai batu. Ada bebek di sana. Banyak hewan-hewan juga di sini. Tuh kan banyak orang kaya. Jadi kayak ada yacht, kapalnya orang-orang main paddle, balik lagi ke yacht mereka. Banyak orang yang bawa anjingnya sih ke sini, kayak buat jalan-jalan sore. Oke, saatnya kita mau pulang. FYI buat kalian yang belum tahu, Montevideo itu adalah kota quiet, jadi sepi banget kalau malam. Jadi kalau kalian ke Old Town-nya itu jam 7, itu udah bener-bener quiet. Jadi kayak banyak toko udah tutup dan orang-orang tuh udah nggak beraktivitas lagi di kota. Itu yang kurasakan tadi malam begitu nyampe.
jalan-jalan di kota. Jadi nanti mau balik lagi harusnya sampainya jam 8 malam gitu. Sunsetnya bagus banget, terus ada kapal pesiar. Biasanya kapalnya dari Buenos Aires. Dan aku seneng banget waktu itu sempat naik kapal pesiar. Oke. Sunsetnya udah mau kelar. Saatnya kita pulang. Nah, aku mau kasih rating ya. Rating untuk kota ini. Aku suka sebenarnya, tapi menurutku terlalu sepi gitu loh. Dan kayak nggak banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Ya mirip Paraguay lah sebenarnya. Jadi kalau kalian mau kesini ya paling 2 hari 3 hari di kota tuh udah cukup banget. Kayak yang aku lakuin. Terus kalau kalian mau lebih banyak waktu, kalian bisa ke Argentina atau pergi ke Brasil. Brasil sih karena dia free visa gitu. Bye bye sunset. Sampai jumpa lagi. Aku nggak tahu, kayaknya belum ada plan lagi bakal ke Uruguay. Masih lama banget mungkin. Look at that sunsetnya. Aku pernah dengar gini, kalau misalnya satu tempat kasih sunset yang bagus banget, itu artinya mereka welcome dengan kedatangan kita di sini. Hehehe. Busnya udah datang, let's go. Lari. Ternyata bukan ini. Nomornya 117 sama 121. Gracias. Kosong karena pertama-tama ini. Ngebolang banget. Guys, aku udah sampai di kota lagi waktu udah gelap banget. Aku udah hafal jalannya karena deket-deket banget di sini. Kayaknya aku mau beli makan malam deh di supermarket. Duitku sisa dikit sih, cuman bisa bayar pakai kartu. Nah, di sini bau banget ganja gitu. Sama bau pesing dikit. Nah, aku tuh baru tahu ada fresh market, jadi kayak mini market gitu. Dan hostelku deket banget di sebelah sana. Itu udah hostelku. Guys, aku baru belanja. Beli spaghetti sama beli air. Totalnya 90.000 dua ini. Terus juga kita makan di hostel. Nah, ini di hostelnya tuh ada dapur. Jadi bisa. Dia ada refill air. Ngapain beli air tadi? Nih 2 menit. 1 menit dulu deh. Oke, sekarang aku di mana? Di rooftop. Rooftop hotelnya gelap banget sih ini. Kita makan dulu. Mari temenin aku makan. Tadi aku baru panasin spaghetti. Dan aku bawa telur 1. Sama dia tuh ada kayak parmesan gitu. Mari kita makan ya. Nih, kelihatan nggak? Nah, ya.
Ini telur yang kurebus tuh di negara sebelumnya kayaknya. Sepi banget padahal baru jam 7.30. Nggak tahu kenapa. Orang-orang sini nggak suka keluar malam. Kayak kalau di Argentina itu masih ada tari-tari tango gitu. Besok pagi flight aku jam 9. Aku harus ke airport jam 5. Kalau naik Uber mahal banget, 500.000. Kayaknya aku bakal naik bus. Bus murah banget soalnya. Berapa ya busnya? Paling cuman 80.000. Kita mukbang, gak ada orang di sini. Biasanya di hostel-hostel lain tuh jam malam gini mereka masih nongkrong gitu. Spagettinya kurang bumbu. Kayak mie udon lagi. Gak apa-apa, bersyukur ya. Ini cuma 40.000, murah banget. Oke. Loh, ada orang lagi, malu banget. Dan aku tuh susah banget nyari Indomie di sini. Aku tuh suka banget karena kayak kan lidah Indo tuh suka yang micin-micin ya. Jadi aku tuh kadang kayak 2 minggu sekali tuh pengen nyari Indomie. Sini supermarketnya tuh nggak ada Indomie sama sekali. Bahkan lebih gampang aku dapetin Indomie tuh di Afrika. Karena kayaknya dia punya pabriknya di Nigeria. Yuk, Indomie buka pabrik di Amerika Latin. Kalian tahu nggak kenapa ini kelihatan terang? Karena aku pakai flashlight. Pakai HP satunya. Oke guys, intinya terima kasih udah nonton episode Uruguay. Next aku bakal pindah negara ke Kolombia transit. Ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan buat kalian yang ikutin aku keliling dunia, thank you so much. Bye bye.